bisa bersilaturahmi. Mari senantiasa kita tetap memanjatkan syukur dari bahwa kita masih diberikan rahmat dan kesempatan untuk dalam keadaan sehat dan berjumpa. Secara serta senantiasa memanjatkan selawat bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketika memasuki ruangan di depan dari masuk ke gedung, saya diterima oleh Ibu Wadek 23 tahun yang lalu itu mahasiswa saya. Jangankan Ibu Wadek 2, ini mantan dekan yang lalu, Bu Lucy juga menurut saya. Apa yang saya sadari ketika masuk gedung, wah saya sudah tua. Betul, tidak bisa dibantah. Sudah pensiun. Tapi tentunya dengan rasa bahagia yang luar biasa melihat perkembangan Fakultas Teknik khususnya. Pak Dekan ini, Pak Dr. Helmi ini saya masih ingat. Saya menerima dia melamar menjadi dosen Unmila tahun 97 ya, 9 ya. Jadi saya adalah menyaksikan sendiri saksi sejarahnya pertumbuhan dan perkembangan Fakultas Teknik. Tapi tentunya mari kita sedikit mengenang, bukan sedikit, banyak cuman kenapa saya katakan sedikit, kita nggak bisa lagi kembali ke masa lalu. Pak Muhajir ya, saya mulai hafal juga istilah senior Pak. Dekan itu sebenarnya tetap dekan, Pak Helmi itu penerusnya aja. Mudah-mudahan itu tidak menghilangkan, ada juga yang sudah lupa kepada yang senior, yang lebih dahulu gitu ya. Memang bahaya itu kalau lupa itu. Ada istilah di kampung dulu kualat loh. Saya senang masih diingat. Tapi mari kita merenung sebentar. Kita baru saja, bukan saja melewati bulan puasa yang penuh dengan perjuangan juga. Kita melewati masa pandemi yang luar biasa dan kehilangan juga beberapa rekan kerja, sahabat, kerabat yang tidak lolos serangan pandemi. Salah satu yang saya bisa sebut Pak Joko almarhum ya, dan juga ada beberapa yang lain. Juga Unmila kehilangan yang besar. Barangkali itu pelajaran yang luar biasa. Dan saya tahu bahwa begitu banyak sekarang pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh masyarakat umum setelah puasa ini, setelah lebaran ini, semacam menggantikan rasa prihatin itu. Mudah-mudahan kita makin kuat untuk menghadapi hal-hal yang serupa. Kalau lihat siklusnya, mudah-mudahan suatu abad lagi baru ada. Jangan cepat-cepat amat. Karena kalau lihat dari sejarah pandemi dunia, memang biasanya 100 tahunan. Tapi ini sudah ditakut-takutin lagi, ini ada lagi virus lain katanya. Mudah-mudahan kita sudah berpengalaman. Saya ingin memberikan catatan sedikit pada perkembangan baik itu Fakultas Teknik atau Unmila. Saya kebetulan masih sering ke kampus karena saya ketua pensiunan Unmila. Jadi anggota, nah ini susah dipecat ini karena pensiunan itu gak ada batas. Kalau dekan itu 4 tahun, kalau ketua pensiunan ini selama masih mau gitu ya. Tapi tentunya pasti tidak bisa melama, namanya pensiunan udah tua. Saya masih sering melihat kondisi perkembangan di kampus. Senang sekali, tapi ada satu ungkapan Pak Muhajir yang menurut saya menarik untuk kita bicarakan. Ada istilah dalam bahasa Inggris,
to do the right thing. Yang satu lagi, to do the thing right. Ini hal yang sangat berbeda. To do the thing right itu mengerjakan apa yang disuruh, sesuai aturan dan sebagainya. Pokoknya kalau perintah dekan, perintah rektor, perintah dirjen itu sudah selesai. Satu lagi tidak begitu. To do the right thing, mengerjakan sesuatu yang seharusnya. Nah, pertanyaannya masa depan yang masa sekarang ini, bagi kami dulu, bagi saya Pak Muhadjir adalah masa depan. Bangga memang, tapi ada pertanyaan, apakah itu karena dulunya kami melakukan the right thing? Apakah dulu itu hanya mengikuti aturan? Barangkali ini yang menarik. Dalam perencanaan Pak Helmi ada yang namanya PAYP. PAYP itu plan as you proceed. Kerjain aja semajunya. Nyampe juga, tapi kita nggak pernah tahu. Are there a dream that you are dreaming of? Apakah itu impian yang Anda memang mimpikan atau memang kebetulan saja? Ada lagi yang namanya perencanaan by blueprint. Gambar yang bagus dibikin sesuai dengan gambar. Ada lagi yang to do any possible thing that could be happen. Sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Itu by challenge biasanya, dengan tantangan dan challenge and opportunity, dengan peluang dan tantangan. Saya dengan Pak Muhadjir ini generasinya di situ sebenarnya. Saya masih ingat ketika saya masuk awal-awal di Fakultas Teknik, dosen itu nggak lebih dari 5 orang. Pak Nandang, Pak Wayang itu baru datang kemudian. Dan ini berapa orang? Dan Fakultas Teknik ini diketawain sama fakultasnya Pak Muhadjir karena kita mahasiswanya sedikit. Ketika saya pertama kali merencanakan membuat perencanaan, merencanakan jurusan baru sebagainya, ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Apa ada insinyur mau jadi dosen? Lebih enak jadi insinyur borong daripada jadi dosen. Apa mungkin Fakultas Teknik itu dibangun karena kita kalah prioritas? Tapi saya berpikir, I'm going to do the right thing. Saya ingin melakukan sesuatu yang saya anggap benar. Ya, saya istilahnya ditertawakan, saya langsung ke dirjen dan sebagainya. Saya mengatakan saya membangun kelas ini seperti seharusnya. Nasib berpihak kepada kita. Saya nggak menyangka tahun 99 dan 98 itu banyak sekali anak-anak muda seperti Helmi dan kawan-kawan mau menjadi dosen. Kita tidak pernah tahu ada perubahan di dalam walaupun ada yang bilang itu karena Krismon, bisa saja. Tapi kan kenapa nggak ribuan yang mendaftar? Berarti yang mendaftar memang pengen jadi dosen. Berarti banyak sekali anak-anak muda yang ingin mengabdi dan mereka itu. Kemudian yang membangun Fakultas Teknik seperti sekarang, saya berbangga dan apresiasi dengan teman-teman ini, Pak Fikri, Ibu Fadil dan sebagainya. Mereka inilah yang meneruskan impian kami. Selamat untuk seluruh dosen-dosen Fakultas Teknik menjelaskan. Pertanyaan sedikit. Kalau bukan karena kalian tidak seperti ini. Tetapi kembali Anda menghadapi tugas bagaimana 20 tahun mendatang seperti kami dulu menghadapi 20 tahun mendatang. Saya salah satu yang ingin saya kritisi. Tidak banyak yang memahami apa itu universitas. Masing-masing sibuk fakultas memagari kompetnya masing-masing. Saya
khawatir ada mahasiswa fakultas teknik yang tidak pernah ketemu dengan mahasiswa FKIP. Kapan ketemu jodohnya sama FKIP? Karena sibuk bikin pagar, mau nggak mau jodohnya sekitaran dia aja. Kenapa? Di dalam universitas kita harus bisa bertemu dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Itulah yang saya dengan Pak Muhajir dulu selalu lakukan. Karena tidak ada pemisahan antara fakultas pertanian, ekonomi dan sebagainya, kita jadi satu. That is university. Beda dengan politeknik atau ITB, Institut Teknologi, memang orang teknologi. Di sini ada fakultas hukum. Karena ketika mahasiswa kita keluar lulus, nggak cuma urusan dokter, urusannya undang-undang dan sebagainya. Kalau nggak pernah punya teman orang fakultas hukum, ini yang mungkin saya senang karena kalau fakultas saya ini nggak sibuk bikin pagar, tapi fisik malah sibuk bikin pagar. Saya ngeledek sama dekannya. Ini kenapa? Takut maling, masa begitu banyak satpam takut maling 1-2 orang gitu ya. Oke, ini salah satu yang hal kecil yang menurut saya sangat mendasar. Saya masuk ke kampus-kampus besar di luar negeri, nggak ketemu saya sibuk bikin pagar satu sama lain. Sholat aja masing-masing di masjid sendiri gitu. Saya di sini, sana sih bisa saja. Oke, itu satu hal. Kemudian saya dari ini apresiasi saya terhadap fakultas teknik sekarang pimpinannya. Ke depan masih banyak tantangannya, banyak hal baru yang akan kita hadapi. Tentunya memerlukan pemikiran-pemikiran yang bukan hanya to acting. Yang kedua, ini selamat datang kepada teman-teman saya yang berbagi, juga kepada yang akan berbagi. Semua akan berbagi. Ada fenomena yang menarik. Kesehatan sekarang makin baik. Orang-orang yang berumur di atas 60, 65 pensiunan itu lebih banyak yang masih sangat sehat. Dan pada orang yang pensiun pada umur 60, 65 sekarang adalah orang yang sangat matang, sangat berpengalaman. Jadi jangan mengatakan kepada diri Anda, I'm done, sudah selesai, gue mau di rumah aja, gue mau apa aja gitu. Jangan. Pengalaman Anda sebagai orang yang matang masih dapat digunakan. Memang tidak mudah bagi para pensiunan untuk merubah biasa. Ini pengalaman saya 3 tahun menjadi ketua pensiunan. Ada yang siap dan ada yang tidak siap. Yang pertama, jangan tertipu. Ada yang kan dapat uang nanti kan, dan hati-hati sekali menggunakan uang karena kita nggak dapat lagi sudah itu. Kecuali saya 4 kali pensiun, dapat lagi karena 4 jabatan gitu. Jadi harus sangat hati-hati. Dan kemudian nikmatilah pensiun itu dengan senang. Ya, jadi selamat menjadi anggota saya nih. Kantor saya di FKIP sana Pak Muhajir, kantor itu sudah ada. Dan ini terutama yang dosen, saya ingatkan di Panandang saya bercerita dengan Pak Muhajir. Anggota kita bertambah terus. Ternyata yang dosen ini lebih sedikit yang aktif. Ada 2 kemungkinan. Pertama, ketuaan pensiunnya. Udah malas kemana-mana. Terus waktu dia masih sehat kurang rajin menjaga kesehatan. Jadi waktu dia pensiun jaga kesehatan. Pak Muhajir sudah 72 kan? Saya baru 70. 20 tahun di atas kesehatan. Jadi bagi yang 4-5 tahun lagi akan pensiun, mulai mengatur kegiatan dengan baik. Karena tiba-tiba Raymond nggak kebagian lagi, tunjangan servis nggak ada lagi. Apakah semua orang siap mental itu? Saya melihat satu fakta, teman-teman yang pendek, mohon maaf, jauh lebih siap. Rupanya waktu dosennya penghasilannya
itu luar biasa. Nah, apa yang saya ceritain ya? Kalau yang teknik itu karena penghasilannya nggak banyak, rajin sekali menabung. Tabungannya itu kaplingan, sawah, tempat indekos. Ini serius nih, karena ini saya amati di antara anggota-anggota begitu. Yang masih banyak ketawa-ketawanya, yang banyak yang kosan gitu kan. Jadi persiapan pensiun ini penting ya. Tapi yang paling penting lagi, perbanyaklah teman, perbanyaklah. Pensiunan nggak punya teman, yang nggak ada yang undang tahlilan. Nanti kalau nggak sering undang tahlilan, siapa yang tahlilan kita gitu ya? Itu hobi. Hobi ini membantu, kalau istilahnya itu terapi juga. Ya. Apa saja, asal jangan hobi ngedoaya. Barangkali itu ya, saya tidak banyak hal lain, senang sekali dalam acara ini. Barangkali mudah-mudahan ke depan, kalau saya katakan ke depan itu Pak Helmi, kalau dalam perencanaan itu artinya 20 tahun itu ada di tangan Anda. Apa yang Anda kerjakan sekarang itu, kalau pendidikan itu satu generasi ya. Saya sudah membuktikan pendidikan saya 20 tahun yang lalu, sekarang jadi pimpinan di sini. Melihatnya begitu, seperti kita menanam pohon, 20 tahun lagi baru berbuah gitu. Jadi tidak kasih kita. Jadi rencanakanlah dengan baik, impikanlah dengan baik ya, karena dunia berkembang. Saya udah kebayang gitu ya, istilahnya Pak Muhajir, kalau ini walaupun nggak boleh yang mengumpamakan, kalau Bung Karno itu lahir kembali langsung mati lagi, dia bilang, loh ini negara bukan Indonesia ini. Kenapa? Ini kapitalis semua sekarang. Impian saya bukan kapitalis. Jadi memang begitu ya, masa depan itu bisa saja tidak kita buka. Baiklah, daripada cerita yang lebih banyak lagi, sampai kelayanan dan segala macam. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih undangannya. Mari kita berdoa dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apapun masalah yang kita hadapi, di saya tema itu senang ya, dengan istilah persaudaraan itu kita atasi bersama. Itu yang terjadi dengan kita menghadapi pandemi. Kebersamaan masyarakat itu ya, itu justru membantu kita lebih cepat mampu mengatasi keadaan yang ini. Lebih kurang saya mohon maaf.